Rahasia gerak lahir dan gerak rasa. Sholat, silaturahmi. Kemarin silaturahmi ya. Ada perbedaan silaturahim dengan silaturahmi. Yang kemarin itu hubungan silaturahmi. Silaturahmi itu bahasa Indonesia. Silaturahim itu bahasa Arab. Ya. Kategori akidah tazkiyatun nafs. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu silaturahim. Jawaban itu silaturahim dalam segi akidah, seagama ya. Selamat malam bro. Malam lagi bro. Itu silaturahmi dalam konteks bermasyarakat ya. Boleh-boleh aja ya. Jazakumullah khairan katsira. Berdoa hadirin lurus niat ridha Allah, sama-sama ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Doa ma'rifat ilahi anta maksudi warid doka matlubi atini mahabataka wa ma'rifataka. Tahlil la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniyah asyolihi wa ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah. Bi syafaat Nabi Muhammad bi iznillah. Waridullahi ya Allah. Ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Taqdi hajatina wa khususan ila ruhi juriyatihi wa bil khusus arwahi muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina 'alal islam wa amitna 'alas sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat. Allahumma ya kafiyal muhimat. Allahumma ya dafiyal baliyat. Allahumma ya rafi'ud darajat. Allahumma ya syafi'al amrad. Allahumma ya mujibad da'wat. Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alna bisakatil maut wa najatan minan nari wa lafan al hisab. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabi ibadah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan semua yang hadir, baik pentaklim maupun yang ditalimi, urusan kita dilancarkan dan dimudahkan Allah. Puji syukur tentunya kita selalu panjatkan kehadirat Allah yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya. Kita bisa bermajelis, masih dikasih waktu untuk bertolebul ilmi dalam keadaan alhamdulillah sehat walafiat. Buktinya masih bisa merokok ya. Iya kan? Tanda sehat masih bisa merokok. Kalau udah pahit nggak sakit tuh Pak. Yang duduk ini meleleh Pak. Tapi ngerokok juga ya. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah selalu memaafkan kita yang selalu melanggar aturannya ya.
Iwan ya rahimahullah ulama anal kuroma wa masai kanal aija wa bi muqaddimah murabi hadal mahat asyatid al fatah guru kita sahabil qadilah nan andung taklimi nan dimuliakan Allah bismillah wassalatu ala rasulillah amma ba'd. Manusia itu makhluk sosial. Setuju Pak? Manusia itu makhluk sosial, bukan makhluk individu. Ya. Makhluk bukan sejenis. Sosial itu terkait dengan alam, dengan binatang, ya kan? Maka semua harus baik. Tidak boleh memutus silaturahim. Karena manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Kalau manusia diciptakan jadi makhluk sosial, maka manusia berhak menyandang khalifah, pemimpin. Iya kan? Pasti. Boleh memimpin harimau, boleh memimpin kucing, boleh memimpin alam, boleh ya. Bukan kita dipimpin oleh mereka, ya. Nah. Makhluk sosial kita, dimanapun, kapanpun manusia pasti membutuhkan manusia lainnya. Setuju kan? Ya, nggak bisa sendiri. Dimanapun, kapanpun pasti membutuhkan manusia lainnya, ya. Nah. Jadi konsep antar manusia secara Islam nggak bisa menang sendiri kan? Karena punya kelebihan, punya kekurangan. Nah, itu logikanya gitu. Untuk bisa saling menolong, mendukung, membantu, bekerja sama, memenuhi kebutuhan hidup di atas dunia ini, nggak mungkin sendiri. Setuju ya? Bapak-bapak nggak mungkin lah bisa punya gaji kalau tidak ada hubungan manusia ya. Ya. Untuk itu tolong pahami ajaran Islam secara konsep yang benar. Dalam Islam silaturahmi berbeda dengan silaturahim. Kalau silaturahim pemahamannya cenderung hubungan kamu dengan saudara dulu. Itu utamakan. Ya, kalau bapak-bapak berzakat, ya bahkan lebih baik bapak-bapak cari keluarga yang miskin dulu, Pak. Benar kan? Itu perintahnya, ya. Keluarga yang miskin baru anak yatim, fakir miskin, doa apa, ya. Jangan lupa keluarga, karena bisa terhalang Pak. Hasil kita terhadap fakir miskin doa apa kalau kita tidak baik dengan nasab kita, ya. Orang tua, ya. Ini yang andong khawatir ya. Musuh bebuyutan kita biasanya yang dekat. Maka jangan heran Pak, rezeki Bapak sering bermasalah, tidak berkah. Ya, nggak boleh. Jadi ngalah aja deh, walaupun kita seolah-olah benar, karena terkait dengan rezeki loh. Sepakat nggak? Jadi silaturahim itu konsepnya kan ke rezeki, panjang umur, betul kan? Maka hubungan yang paling disuruh adalah yang senasab. Kalau sudah senasab, baru kita tetangga, fakir miskin, duafa, kawan sejawat, baru ke sana Pak. Jadi Bapak jangan berbuat baik ke orang lain, jangan melampaui batas kelebihan dengan orang lain kalau Bapak belum bisa berbuat baik terhadap keluarga Bapak sendiri. Sepakat Pak? Itu aturan dasar. Masa seorang muslim ada yang nggak bertegur dengan kakaknya, sakit hati, ya. Mulia manusia itu merasa disalahkan. Al-Kautsar ayatnya. Nggak apa. Maka bapak-bapak dimuliakan. Lihat aja hasilnya. Ya, perintah Islam gimana Pak? Tidak dilihat Pak faktor salah dan benar. Dilihat Islam, siapa yang paling dulu dia meminta maaf. Setuju nggak? Itu konsep Islam. Nggak sanggup kita. Berat Pak. Siapa yang paling dulu meminta maaf? Coba terapkan itu pelan-pelan. Ya biang kerok kan korin Pak. Nonjok-nonjok. Ayo. Nah, manga bulo nyecingkah gitu kan. Nah, pusing Pak. Memang berat, tapi banyak manfaatnya. Jadi pahami silaturahim dan silaturahmi sangat penting. Hubungan kita dengan Allah, Allah Maha Penyayang,
maha bijaksana. Ya, ada toleransi. Hubungan kita manusia, nggak ada toleransi, Pak. Sepakat nggak kalau Bapak berbuat dosa, Bapak harus datangi orang itu? Setuju nggak? Bapak nggak akan ketemu cahaya di Barja, Pak, selama Bapak belum dimaafkan sama orang itu. Iya kan? Bahaya kan? Jadi lebih sulit hubungan kita dengan manusia daripada dengan Allah. Ya. Jadi gini, yang duduk ini kadang kesal juga dengan keluarganya, bisa jadi. Tapi tolong, berani nggak antum semua, khusus Iwan di sini. Pertama, tidak ada masalah dengan keluarga dulu. Baru begini. Baru keren. Karena itu terkait dengan panjang umur dan rezeki. Gini aja deh, jangan banyak cerita, dengerin aja kata Nabi. Pokoknya salah tidak salah itu urusan kedua. Yang penting gimana saya bisa berhubungan baik dengan keluarga saya sendiri. Setuju, Pak? Lihat aja ajaibnya tuh. Itu aja kuncinya. Ini menjadi hal bagian dari tujuan penciptaan manusia dalam Islam. Contoh, proses penciptaan manusia dari Allah, hakikatnya, hakikat penciptaan manusia, konsep manusia dalam Islam, dan hak dan kewajiban dalam Islam adalah bersilaturahim. Tuh, ya, Quran tuh. Silaturahim terdiri dari dua kata. Sila. Pertama, digabung dengan ar-rahim. Ya. Silah dan ar-rahim. Sila artinya nyambung. Sila artinya nyambung. Isim masdar. Wasola asyisaiu bisyai. Menggabungkan ini dengan itu. Mengumpulkan ini bersama. Tidak boleh putus. Itu artinya Quran. Ar-rahim adalah rahim wanita. Kita nggak ada laki-laki rahim. Tempat di mana janin berkembang, terlindung dalam perut wanita. Karenanya istilah ar-rahim berkonotasi karib, kerabat, senasab. Sampai Pak? Itu dulu. Ya. Demikian yang dimaksud dengan silaturahim. Bapak-bapak, kalau ketemu dengan saudara, silaturahim. Kalau ketemu dengan orang, jangan silaturahim. Ya, kalau konsepnya gerak, konsepnya prinsip, boleh menyebut silaturahim, silat. Boleh menyebut silaturahim. Bapak-bapak kumpul, misalnya satu komunitas, baik di dunia awang-awang, medsos, maupun di dunia ketemu di jalan, nama silaturahim masuk nggak, Pak? Enggak. Ya, dia harus ngikat. Ikatan satu rahim. Setuju? Ya, gitu. Kalau di lapangan putarannya ikatan satu akidah, seagama. Makanya silat Minang ada yang disebut bili tasandiri ya. Aduh bab bili. Sampai Kak. Kalau itu di luar dari pemahaman yang belum sampai makomat, bilinya beda. Ya. Nah. Kita pahami lebih dalam. Dengan demikian yang dimaksud dengan silaturahim adalah menyambung hubungan dengan saudara kita, karib, ya, termasuk karib kerabat yang juga seakidah. Kalau itu terkait dengan hubungan agama. Sesungguhnya seorang muslim itu bersaudara. Al-hadis kan bisa juga disebut serahim dalam konteks seagama. Ya kan? Nah, tapi bukan di rahim ibu. Harus dilindungi. Ya. Karenanya silaturahim adalah perbuatan baik kepada karib kerabat sesuai dengan keadaan yang hendak menghubungkan dan keadaan orang yang hendak dihubungkan. Terkadang berupa kebaikan dalam hal apa, Pak? Kalau dihubungkan harta. Nyumbang misalnya seng 2 lembar. Itu ya, harta. Nah gitu. Enggak nonton, Pak. Tenaga. Nah, bantuan ilmu, tenaga. Terkadang dengan mengunjunginya saja.
Ya, dengan memberi salam. Udah silaturahim, Mbak. Ya. Banyak hadis yang menyebutkan tentang silaturahim dan silaturahmi. Ada, beda. Istilah untuk perbuatan baik kepada kerabat yang memiliki hubungan nasab atau kerabat karena hubungan pernikahan. Ya, hubungan pernikahan. Nah, juga yang seakidah, seagama, serta berlemah lembut, kasih sayang kepada mereka, memperhatikan keadaan mereka. Demikian juga andai mereka menjauhkan diri atau suka mengganggu dan memutus silaturahim adalah kebalikan dari hal itu semua. Ya, maka kita harus berusaha untuk mengikatnya kembali. Karena Allah berfirman, ini dasarnya. Ini bahasa Allah. Dasarnya, sambunglah tali silaturahim. An-Nisa 4 ayat 36. Tolong dibaca. Ya, itu dasarnya. Coba Anissa baca. Suratnya surat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dengan tetangga yang jauh, teman sejawat, Ibnu Sabil dan hamba sayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Tafsirnya gini ya. Amalan ini gimana? Ya, amalan ini gini ya. Nah, tafsirnya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Di mana tuh letaknya, Kak? Sholat. Apa itu? Sholat. Jadi sholat itu murni hanya kepada Allah. Ya, nah, wajib ya. Bapak-bapak kalau sholat nggak ada, silaturahmi berantakan, Pak. Dengan bos, dengan yang lain, demi Allah. Anteng. Gimana? Jadi sholat dulu. Karena sholat ada kaitannya dengan hubungan. Iya kan? Hubungi dulu dengan Allah. Ya kan? Maka Allah akan mengatur hubungan dengan yang lainnya. Jadi itu bahasanya kan, sholat. Ya. Dalam hidup ini hukumnya apa? Saya enggak Allah ngajarin. Saya kan sholat dulu. Jadi sholat itu siapa, Pak? Untuk kita.
Nah, kemarin udah dibahas tuh hubungan dengan silat terkait mikrajul mukminin. Cara kita sholat itu yang tertinggi adalah mikrajul mukminin kan, harus paham cahaya dalam gerak silatnya kan. Kemarin udah dibahas, ayat-ayatnya ada. An-Nur ayat 35 itu dulu ya. Sedangkan berbuat baik sesama manusia itu silaturahim. Prioritasnya Pak, pertama orang tua dulu, jangan geser. Quran itu ngatur loh, silabusnya gitu. Orang tua dulu, sudah itu karib kerabat, sudah itu anak yatim, sudah itu orang miskin, sudah itu tetangga terdekat. Pertanyaannya, doa ngambok ke sedekah mah dulu, tetangga atau fakir miskin? Jawab. Itu pikir. Bapak-bapak tetangga dulu, katanya banyak yang ngomong gitu. Nggak bisa. Walaupun kendaraan miskin, tetap anak yatim dulu. Aturannya gitu. Tetangga dekat, tetangga jauh, baru teman sejawat. Ini bapak-bapak punya tetangga dekat. Bapak-bapak pernah hidup di tempat lain ya? Ya, punya tetangga kan? Miskin dia, bukan teman dekat. Tetangga jauh dulu. Ya gitu Pak. Teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya, orang yang gak dikenal tuh, tapi miskin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Nah pertanyaannya, sombong tunduknya dengan apa? Sila. Tujuh Pak. Jadi di luar pantangan Allah, pasaran kita tidak boleh sombong. Setuju Pak? Nggak mempan ayat ini nanti. Iya kan? Sekarang hubungan silaturahmi dengan silat itu yang akan Anda bahas. Kemarin dengan sholat itu maksud kaji kita terkait dengan apa yang kita lakukan ya. Coba ya. Nah, gimana prakteknya secara kaji tuan dong terkait dengan hubungan silaturahim atau silaturahmi yang seakidah. Gini, bapak-bapak berhubungan baik dengan seakidah. Sering tersinggung, ada yang jolim. Secara ilmu Minang mesti gimana? Serah. Bukan. Islam ngajarin. Bapak-bapak sudah berhubungan baik nih kan? Tapi bapak-bapak dijolimi juga, ya. Secara garis Minang itu gimana ilmunya? Langsung ini enggak nanti untuk masukkan ke risalah ya? Enggak. Jadi catat, ya. Nama kaji ini yang terakhir. Ini bukan ijazah karena dari Quran, ya. Orang Minang menyebutnya membangkit batang paranam. Ilmu lama ini udah ada. Ilmu silaturahim itu. Kalau bapak-bapak dijolimi orang dalam konsep silaturahim yang seakidah. Bapak sering seakidah kan, berbaur kan, tapi bapak dijolimi kan, ya kan? Setuju ini? Ya. Kita bangkit batang paranamnya, pepatah Minang ya. Dalam mengkaji batang karangan dan kalau kita pahami nama ilmu kaji tikam tuo, kaji tikam tuo, satu keilmuan yang berasal dari Melayu kuo Minangkabau. Ilmu ini tidak berarti ya bagi orang sekarang kayaknya. DI tidak berarti. Kenapa ilmu tidak berarti? Katanya, kenapa ilmu jadi tidak berarti? Dia karena tak paham kaji. Setuju? Umumnya orang itu jadi sepele dengan satu ilmu, termasuk ilmu membangkit batang karangan itu keluar. Kajinya tikam duo. Tidak berarti dewa tidak paham kaji. Setuju Pak? Kita pahami kaji. Namun
Nama ya. Nah, orang tua dulu menyebutnya kaji ketika tua terkait silaturahim. Kalau kita terjadi kalau baik, tapi kan baik juga, kan tubuh juga, kan pacaran juga, diambil dulu haknya, dicilok juga. Banyak terjadi. Nah, keilmuan kok nggak ada deh. Insya Allah nggak pakai. Bagian dari ilmu pertahanan dan sangat berbeda dengan efek ilmu pertahanan yang ada di luar. Karena udah termasuk ilmu batin. Jika kita dianiaya baik fisik maupun batin, maka si penganiaya itu yang menjolimi kita merasa dia sukses dengan niatnya. Susah banget. Ya. Semisal jika awak ditinju, kelihatan bahwa belum diinyu. Jika awak dicucu, kalian diinyu keluar darah. Nah, jika awak dicilok, parasul diinyu barangnya tak ambil yo, nan mencilok. Padahal itu tidak terjadi sama sekali. Namun dah ilmu kok. Itu ilmu tikam tuh. Ya enggak? Baru dengar tikam tuh buat tikam itu. Enggak itu. Orang salah prediksi seolah-olah awak tanya yo, padahal tidak. Barang seolah-olah ambil, tapi tiba di rumah hilang barang itu. Apa namanya Pak? Kalau orang enggak itu maksudnya ya. Itu gunanya paham tadi. Allah ciptakan beribu malaikat, baik yang ada di langit maupun di bumi, dan Allah ciptakan juga 16 saudara di tubuh kita. Yang paling dekat ini ada 16 saudara, 4 dari ibu, ya, 4 dari bapak, 4 dari malaikat, 4 dari alam. Disabui lagi orang tua kamu, dun sana nanam balik. Dun sana nanam balik. Jadi kalau ditanya dulu, kan anda tahu kau bisa jawab. Anda ulang. Paham kaji dulu. Ya, paham kaji dulu. 6 saudara di tubuh kita itu natural. Ampe dari ibu, ampe dari bapak, ampe dari malaikat, ampe dari alam. Orang menyebutnya ampe kali ampe 6 balik. Itu nanti orang tua menyebutnya 6 balik. Saudara kita dan ada di tubuh kita. Seluruhnya kita aktifkan. Dirimu. Seluruhnya kita aktifkan. Termasuk kau minum ya. Saling tunduk di dalam tubuh. Ya. Nah. Sandaran dalil ilmu kau. Surat Al-Kautsar. Ayat terakhir. Pendek dibaca. Apa? Tolong ya Pak. Ilmu itu lain. Tolong di apa? Surat itu pendek. Inna syani'aka huwal abtar. Baca ulang. Ayat apa? Inna syani'aka huwal abtar. Artinya Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. sesungguhnya orang-orang yang membenci dialah yang terputus dari rahmat Allah. Setuju? Setuju? Ya? Ya. Apa nih? Inna syani'aka huwal abtar. Betul kan? Paham kan ini dengan dia? Yang membenci menjolimi kamu terputus dari rahmat Allah. Setuju? Setuju ya? Doa kajinya Bismillahirrahmanirrahim. Silakan nomor